Selamat jumpa jemaat Tuhan. Di minggu yang berbahagia ini kita masih bisa bertemu lagi dalam suasana yang penuh dengan sukacita, karena Tuhan telah membawa kita hingga di titik ini. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Dan dalam ibadah rumah tangga pada saat ini, kita tetap berharap kita semua selalu sehat dan terpelihara dalam anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mempersiapkan pembacaan firman yang akan kita baca sebentar dalam kitab Kudus, Imamat pasal 9, ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kalau kita sudah temukan, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa yang mengasihi kami. Karena anugerah-Mu lah kami anak-anak-Mu menikmati keselamatan yang daripada Tuhan Allah saja. Bersyukur untuk ibadah rumah tangga yang boleh kami nikmati pada saat ini, bersyukur untuk firman Tuhan yang akan kami baca, dengar dan renungkan. Roh Kudus-Mu mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga hanya Tuhan sajalah yang patut berkata-kata di tengah persekutuan kami melalui hamba-Mu, dan kami semua sama diberkati. Ampuni dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa dan kesalahan kami. Kepadamu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita membaca firman dari Imamat pasal 9 ayat 12 sampai 24. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu, beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah, diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu, lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya lalu atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus.
Bu Bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah rumah tangga hari ini memperlihatkan kepada kita tentang isi, tujuan, dan makna persembahan korban umat Tuhan pada masa perjanjian lama yang dilakukan baik oleh Musa sebagai nabi, Harun sebagai imam, dan anak-anak Harun, tua-tua Israel, dan seluruh bangsa Israel. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama, sejak awal di pasal 9 ini, Musa menyampaikan firman Tuhan kepada Harun sebagai imam. Ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda sebagai korban penghapus dosa dan seekor lembu domba jantan sebagai korban bakaran yang tidak bercelah, dan persembahkanlah di hadapan Tuhan. Nah, perlu kita mengingat kembali bahwa dalam konteks umat perjanjian lama, dalam ritual penyembahan mereka di hadapan Tuhan, ada beberapa jenis-jenis korban yang selalu menjadi kewajiban untuk memberikan korban syukur di hadapan Tuhan. Yang pertama, korban penghapus dosa. Yang digunakan adalah unsur binatang lembu domba, itu untuk imam besar dan jemaat, kambing jantan untuk pemimpin, kambing betina atau anak domba untuk kaum awam, dan tekukur atau hal lainnya untuk kaum miskin, atau 1/10 eva tepung yang terbaik. Nah, ini untuk golongan masyarakat yang sangat miskin. Tujuannya adalah supaya dengan korban penghapus dosa terjadi pendamaian wajib untuk dosa yang tidak disengaja yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan korban penghapus dosa, sehingga ini menjadi tanda pentahiran dari kenajisan, bahkan juga untuk kalau itu tidak bisa dikerjakan, maka bisa membayar denda 20%. Lalu ada yang disebut sebagai korban bakaran, itu domba jantan, lembu yang masing-masing berusia 1 tahun, ini yang kita baca, yang tidak bercela, itu dibakar sampai habis. Nah, tentu tujuannya supaya ini menjadi tindakan penyembahan sukarela, pendamaian bagi dosa yang tidak disengaja. Pada umumnya juga menjadi ungkapan pengabdian atau penyerahan ketergantungan mutlak kepada Allah. Ada korban keselamatan, itu dalam bentuk binatang apa saja tanpa cacat yang berupa lembu atau kambing domba, yang bisa juga dilakukan dengan membawa aneka roti. Nah, ini tujuannya adalah sebagai tindakan penyembahan sukarela, ungkapan syukur dan persekutuan, termasuk dalam perjamuan kasih. Yang berikutnya korban saji-sajian, itu juga ada dalam teks bacaan kita. Nah, korban saji-sajian ini berupa padi-padian, tepung unggul, minyak zaitun, kemenyan, roti yang dibakar, kue atau garam, bahkan roti tanpa ragi atau madu. Nah, tujuannya adalah dengan persembahan ini ada tindakan penyembahan sukarela, ungkapan syukur, pentahiran, pengakuan atas kemurahan dan pemeliharaan Allah dalam kesadaran persembahan itu dilakukan untuk menyatakan pengabdian kepada Allah. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang kekasih, maka ketika firman ini kita baca, kita harus mengerti bahwa dalam zaman perjanjian lama sudah jelas sekali bahwa setiap orang dituntut untuk hidup kudus di hadapan Tuhan tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu. Firman Tuhan ini mau meluruskan pemahaman dalam perspektif umat Tuhan bahwa dalam dunia ini ada orang-orang tertentu yang bebas dari dosa.
Ada orang-orang karena jabatan-jabatan kerohanian yang ia lakukan, dia bebas dari urusan dosa. Mereka seolah-olah bebas dari perbuatan cela dan dosa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini mengatakan tidak demikian. Semua orang bergumul di hadapan Tuhan akan dosanya seperti seorang perempuan yang sedang merasakan sakit bersalin. Oleh karena itu, sama seperti Harun, Musa, tua-tua Israel, umat Tuhan, mereka adalah orang-orang yang khusus dipilih Allah untuk melaksanakan ritual keagamaan umat Allah, tetapi mereka juga dalam kehidupan keagamaan sehari-hari wajib untuk membawa persembahan korban penghapus dosa di hadapan Tuhan, dan ini mutlak dilakukan tanpa terkecuali, harus dilakukan secara sukarela di hadapan Tuhan sebagai bentuk penyembahan, sukarela pendamaian dosa yang tidak disengaja. Ini juga dilakukan sebagai bentuk pengakuan bahwa umat Tuhan, tokoh-tokoh, imam-imam agama Israel wajib melakukan penyucian, pendamaian dosanya di hadapan Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh umat Tuhan Israel pada masa itu juga mengingatkan kita bahwa itu berarti umat Kristen di masa sekarang ini juga perlu belajar dalam ketaatan umat Tuhan melakukan firman Allah. Kewajiban yang dilakukan itu dianggap sebagai kerelaan, sebagai keikhlasan untuk menyembah di hadapan Tuhan. Tetapi kita harus tahu bahwa korban yang dilakukan umat Tuhan itu bersifat terbatas. Sehingga mereka harus berkali-kali melakukan persembahan korban. Berkali-kali harus menyembelih binatang-binatang yang dikhususkan untuk melakukan pendamaian dosa mereka di hadapan Tuhan. Nah, itu terbatas. Dalam iman Kristen, dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kesaksian firman Allah, kemudian kita temukan kebenaran yang sempurna, yang kelihatan melalui korban penghapus dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa korban penghapusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya itu sungguh-sungguh mendamaikan dan menghapuskan hukuman dosa manusia. Karena dosa kita, Yesus Kristus menjadi anak domba Allah. Ibu bapak saudara-saudari yang kekasih, karena itu kematian Kristus jauh lebih sempurna daripada korban pengakuan dosa dalam perjanjian lama, daripada korban bakaran, korban keselamatan, dan korban saji-sajian yang dilakukan umat Tuhan. Yesus Kristus dalam kematiannya itu menjadi korban yang sempurna di hadapan Allah untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Karena itu sebagai orang percaya yang hidup di zaman ini, kita senantiasa membutuhkan darah pendamaian Kristus untuk menutupi dosa, kesalahan, dan pelanggaran bahkan kejatuhan kita yang tidak disengaja oleh karena kerapuhan tabiat kita manusia. Dosa yang disebabkan oleh sikap pemberontakan terhadap Allah dan firman-Nya akan membuat kita dijatuhi hukuman, kematian yang kekal, kematian rohani, kecuali ibu bapak saudara-saudari kita mengakuinya dan bertobat melalui iman yang dibaharui kepada pendamaian oleh Kristus Yesus. Nah, bagaimana respon kita menghidupi anugerah pendamaian, penebusan dosa yang telah dianugerahkan Kristus kepada kita sebagai korban penghapusan dosa yang sempurna. Bu Bapak saudara-saudari, menarik dalam bacaan kita di kitab di ayat terakhir dikatakan ketika tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu mereka sujud.
Nah, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa they sought and feel. Ketika firman ini dipahami dalam terang kata they sought and feel, maka sesungguhnya mereka berteriak, dan teriakan mereka ini bukan hanya teriak ya biasa saja, tetapi teriakan ini adalah teriakan sukacita, teriakan kegembiraan, teriakan yang penuh dengan sorak-sorai. Jadi bukan hanya yes saya diselamatkan, tidak, tetapi mereka bergegap gempita di hadapan Tuhan, bersukacita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Lalu dalam kerelaan mereka, dalam kegembiraannya mereka menjatuhkan diri secara total di hadapan Tuhan. Mereka ikhlas, mereka sepenuhnya untuk menyembah Tuhan. Nah, sikap hati yang melihat bahwa Tuhan berkenan atas persembahan yang dilakukan oleh umat Tuhan ini juga harusnya menjadi sikap hati kita dalam menghayati keselamatan, pendamaian, dan penebusan yang sudah kita peroleh di dalam Kristus Yesus. Harus ada sukacita yang besar dalam hati, harus ada kerelaan dan keikhlasan untuk memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saya bersyukur sekali bahwa dalam masa pandemik ini kemudian gereja diperlihatkan dengan pelayanan-pelayanan yang luar biasa yang dikerjakan oleh anak-anak muda kita. Mereka dalam ketotalan mereka memberi diri untuk melayani Tuhan. Saya bertanya kepada mereka, bagaimana selama pelayanan ini? Apakah senang? Apakah sukacita? Apakah bergembira? Lalu katakan mereka senang bergembira. Bagaimana mengungkapkannya? Apakah dia yes saja atau yes begitu? Senang sekali ketika kegembiraan itu ibaratnya kalau nonton sepak bola. Lalu jagoan kita, jagoan ibu bapak saudara-saudari misalnya di sepak bola itu siapa? Ingat tidak ketika Ronaldo mencetak gol emas yang terbaik, kita melihat betapa orang bersorak-sorai dan bersukacita. Bahkan ada yang sujud bersyukur di hadapan Tuhan. Nah, itu tendangan gol Ronaldo. Tetapi itu tidak seberapa besar ketika kita melihat bahwa ada sukacita yang jauh lebih besar. Ketika kita menghayati bahwa keselamatan di dalam Kristus Yesus itu melampaui apa yang kita perlukan dalam dunia ini. Karena kita tidak bisa menebus dosa kita. Kita tidak bisa menghapus dosa kita sendiri. Kita tidak punya kekuatan untuk membawa korban sembelihan seperti yang dilakukan umat Israel berkali-kali. Tetapi yang kita butuhkan hanya korban Kristus Yesus. Kematian Kristus mengampuni dosa dan kesalahan ibu bapak, saudara-saudari, dan saya. Karena itu, mari kita bangun dalam hati kita di masa ini. Bagaimanapun sulitnya kehidupan kita melewati masa pandemik, kita percaya bahwa keselamatan di dalam Kristus Yesus meliputi keselamatan total dalam hidup kita. Terpujilah Kristus. Mari kita terus beribadah, menyembah Tuhan dengan penuh ikhlas dan sukacita, bersyukur bersorak-sorai di hadapan Tuhan karena keselamatan di dalam Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Sekarang ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus telah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan tidak mengingat-ingat pelanggaran kami. Tuhan selalu mengasihi kami, bahkan ketika kami tidak sanggup mengasihi diri kami sendiri, karena kami merasa jijik dengan dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus tetap mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, sehingga kami dilayak dan dimampukan untuk menjadi anak-anak-Mu, milik tebusan-Mu yang Engkau telah lepaskan dan bebaskan dari kuasa dosa dan maut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam syukur ini kami mendoakan semua jemaat Tuhan dari tempat ini. Kiranya Roh Kudus memberkati setiap keluarga dan rumah tangga, memberkati suami, istri, orang tua, anak-anak, orang tua usia lanjut, janda duda, anak yatim piatu. Tuhan memberkati
Bahkan Tuhan memberkati semua anak-anak kami dalam jenjang pendidikan mereka masing-masing yang sampai saat ini masih bertekun untuk sekolah dengan sistem daring. Tuhan, kami mohon biarlah penghiburan dari Allah Roh Kudus tetap melingkupi hati anak-anak kami sehingga mereka tetap bertekun di dalamnya, dan kami percaya badai ini pasti berlalu. Kami akan tiba dalam perjalanan yang penuh dengan keselamatan di mana Tuhan menyertai kami semua. Kami bergumul untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang berduka cita, untuk mereka yang memiliki pergumulan-pergumulan dan pengharapan, untuk mereka yang bergumul secara ekonomi, yang tidak memiliki pekerjaan, yang kehilangan pekerjaan. Kami mohon Tuhan memberkati dan mencukupkan segala yang mereka perlukan. Kami tetap mendukung pemerintah, bahkan bangsa dan negara, serta para pelayan-pelayan abdi masyarakat, abdi negara, pelayan umat, yang dengan penuh sukacita, sukarela, secara ikhlas untuk berdiri di garis terdepan, menjadi tangan perpanjangan Tuhan dalam proses percepatan penanganan COVID-19 ini. Tuhan tolong supaya kerjasama kerja keras yang dilakukan dengan penuh kesungguhan hati akan membawa bangsa ini pada keselamatan dan perlindungan. Kami mohon Tuhan memberkati proses pemerintah dalam pengadaan vaksin virus COVID-19. Tuhan tolong supaya semua sumber daya insani yang betul-betul terlibat langsung, bahkan peralatan teknologi, bahkan kemampuan manusia untuk menciptakan berbagai bentuk vaksin yang dapat digunakan demi menolong sesama manusia. Tuhan tolong semua proses yang ada semakin cepat ditemukan, semakin cepat dibagikan kepada manusia, kepada bangsa dan rakyat Indonesia, kepada semua orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lalu biarlah dalam anugerah Tuhan kami menundukkan diri di hadapan-Mu untuk bersama-sama menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita dan memberkati kehidupan kita dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus, sumber keselamatan kami. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu lagi. Salam.